Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Lili pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan pembahasan kita pada hari ini menemukan makna kata dalam teks rekonstruksi. Yang diawali dengan pembacaan amalan pagi, surah pendek dan doa belajar. Ya jal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Wa ilahukum ilahun wahidun ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghafir li dzunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani sagira. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa lul uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika arhamar rahimin. Abdul Syahid, Ahmad Irwan Naparin, Ahmad Buhari, Ahmad Habibi, Ahmad Repaldo, Angga Saputra, Husin, Muhammad Aditya Akbar, kita sudah membaca doa amalan pagi dan surah pendek. Sekarang Ibu minta keluarkan buku kalian masing-masing, buku pelajaran bahasa Indonesia. Kita akan memulai pelajaran tentang teks rekon. Silahkan buka bukunya halaman 45. Buka bukunya halaman 45. Kita akan meneruskan pelajaran yang kemarin tentang teks rekon. Sudah siap semuanya? Sudah siap apa belum? Siap. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang teks rekon. Masih ingat apa itu teks rekon? Angkat tangannya yang bisa. Jadi, secara singkatnya teks rekon adalah suatu peristiwa yang sudah kita terjadi, sudah kita alami. Kemudian dalam teks rekon itu ada mempunyai apa nak? Beberapa jenis. Masih ingat ada berapa jenis teks rekon? Ada 3. 1, teks rekon pribadi. 2,
Tiga. Teks rekon itu terdiri dari beberapa paragraf. Kemudian beberapa paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat. Beberapa kalimat itu terdiri dari beberapa kata. Nah, jadi ketika kita membaca teks rekon, kita akan bertemu dengan kata. Ada kata yang sudah kita pahami, ada kata yang belum dipahami. Lalu Ibu ingin bertanya, kalau kita menemukan kata yang tidak kita pahami, belum kita mengerti artinya, apa yang kalian lakukan? Ayo, apa yang kalian lakukan kalau ketika membaca sebuah teks, khususnya teks rekon, kalian bertemu dengan kata yang sulit? Apa yang harus kalian lakukan? Ya, mempelajarinya. Bisa. Kemudian apa lagi? Kalau mempelajarinya belum juga bertemu, maka kita akan kemana? Menghubungi siapa kita? Kalau di rumah kita bisa AI. Kalau di sekolah kita menghubungi siapa? Menghubungi guru. Boleh. Apa lagi? Melihat buku. Buku atau apa? Lebih spesifiknya buku itu apa, Nak? Kamus. Nah, jadi pada hari ini, Naklah, kita akan belajar mencari makna, membedah teks rekonstruksi. Maksudnya mencari makna kata dalam teks rekon pada sebuah kamus. Nah, sebelum kita mencari makna kata, ada hal-hal yang harus kita lihat di sini di slide 2. Apa yang kita harus lakukan? Nah, kami makna kata dalam teks rekonstruksi sangat krusial atau sangat penting. Kenapa? Karena untuk menangkap makna dari cerita, sejarah atau peristiwa yang sedang diceritakan atau direkonstruksikan. Selanjutnya, apa langkah yang harus kita lakukan? Yang pertama, ketika kita ingin mencari kata dalam sebuah kamus, maka kita harus yang pertama apa? Membaca. Nah, membaca cepat untuk gambaran umum. Kata dalam sebuah kamus berarti kita membaca secara cepat. Maksudnya kita langsung ke halaman yang akan kita tuju. Langkah yang kedua, ketika kita ingin mencari makna kata dalam kamus, nah apa? Mengidentifikasi Kata-kata kunci dan asing. Nah, apa identifikasi? Menentukan. Oh, ini kata asing, ini kata apa? Kuncinya. Langkah yang ketiga. Langkah ketiga adalah strategi menemukan makna. Nah, yang pertama, coba pahami makna kata dari kalimat di sekitarnya. Kemudian yang kedua, nah baru nih kita gunakan kamus. Gunakan kamus bahasa Indonesia, baik cetak maupun daring, untuk mencari definisi resmi kata tersebut. Ketiga, strategi menemukan makna kata selain konteks kalimat, selain kalimat juga afiksasi. Apa itu afiksasi? Nih, awalan. Dari penjelasan Ibu tentang 3 langkah dalam menemukan makna kata, ada yang ingin ditanyakan. Sudah jelas Kak Adnan? Mau Rizky Pak? Sudah jelas apa belum? Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu yang bertanya. Sebutkan 3 langkah yang harus kita lakukan ketika ingin menemukan makna kata. Nah, yang pertama, mencari dalam kamus. Lalu apa langkah yang setelah kita menemukan? Membaca cepat. Kemudian yang kedua, langkahnya apa?
Yang ketiga, menggunakan strategi Makna. menemukan makna. Strategi menemukan makna itu dapat kita lakukan dengan tiga langkah. Bisa dipahami? Bisa. Karena sudah mengerti, berarti waktunya kita akan kerja kelompok. Untuk apa? Untuk ibu mengetahui apakah penjelasan ibu sudah bisa dipahami atau tidak. Dan untuk kalian bisa bekerja sama. Oke, Bu. Sekarang kita akan bagi kelompok dengan cara menghitung. Hitung ya. 1, 3, 2, 4, 6. Lihat LKS lembar kerja yang sudah ada di tangan kalian. Bacaannya sudah dibaca belum? Nih, kata pertama infrastruktur, berarti lihat ke sini. I, mana I? Coba buka abjad I. Berarti huruf I, kemudian setelah itu N. Kata infrastruktur. Berarti infrastruktur ini ada di dalam kalimat. Dampak ini berada di kalimat mana? Berarti di kalimat di sini. Berarti pian menulisnya banjir bandang dahsyat yang melanda wilayah meninggalkan dampak kerusakan. Anak-anak ibu semuanya, kita sudah melakukan pembelajaran tentang menemukan makna kata di dalam kamus. Kesimpulan kita pada hari ini adalah untuk menemukan makna kata ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Tolong sebutkan, Sidik. Jadi dapat kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini adalah menemukan makna kata dapat dilakukan dengan 3 langkah. 1, 2, 3, dari kesimpulan ini bisa sudah kita pahami semuanya? Insya Allah bisa. Alhamdulillah. Sebelum ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini, ibu minta tolong kerjakan PR di halaman buku kalian, di halaman 47 tugas mandiri, dan akan ibu minta tolong kumpul di pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan tentang tugas? Alhamdulillah. Kita akhiri pelajaran kita pada hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.